lagi di channel saya Icasoft. Untuk Anda yang baru bergabung, ada baiknya Anda nanti subscribe channel kami agar nanti Anda tidak ketinggalan seputar update aplikasi yang telah Anda gunakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review tentang aplikasi kasir. Jadi aplikasi ini kasir dengan sistem custom, dimana untuk produk nanti ada produk titipan. Jadi nanti aplikasi ini, sistem kerja aplikasi ini adalah aplikasi kasir atau penjualan dengan sistem bagi hasil atau pembagian pendapatan. Ada tiga jenis, yaitu pertama untuk pondok atau untuk lembaga, kemudian untuk pengelola, dan yang ketiga adalah untuk penitip atau supplier atau yang menitipkan barang. Dan itu nanti bisa diatur untuk jumlah atau persentase pendapatan penjualannya. Oke, langsung saja di sini saya masukkan username juga passwordnya, kemudian klik login. Nah, setelah itu nanti akan terbuka menu dari aplikasi ini. Di sini ada menu pembelian, kemudian di sini ada menu penjualan, kemudian di sini ada menu pelanggan, kemudian di sini ada menu supplier atau penitip, ya. Di sini yang saya jelaskan hanya 3 poin saja, yaitu pertama tentang penginputan data, kemudian tentang penginputan data produk, data supplier, kemudian laporan, mutasi saldo. Karena yang utama adalah itu. Tadi 3 poin itu yang akan saya jelaskan. Pertama, di sini kita bisa mengisi supplier. Supplier di sini termasuk nanti dia itu termasuk penitip. Jadi ketika ada orang atau instansi yang menitipkan barang ke toko kita, nah itu nanti di sini kita menginputkannya. Jadi di sini caranya klik new atau baru, kemudian di sini ada kode otomatis, kemudian nama, misalkan di sini seperti ini. Jadi ini contoh saja ya. Jadi ini keterangan harus diisi semuanya. Kalau sudah, tekan tombol simpan. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah nama dari daftar supplier atau penitip produk di toko kita. Kemudian kedua adalah daftar produk. Daftar produk di sini kita bisa menambahkan dengan klik tombol baru. Kemudian di sini untuk ID barcode atau ID produk atau barcode, jika ada kita tuliskan ID produknya atau ID barcode-nya di sini jika ada. Tapi jika produk tersebut tidak ada barcode-nya, tidak usah diisi, atau biarkan bukan tidak usah diisi, jadi biarkan ini otomatis, jangan diubah. Misalkan ini nah seperti ini misalkan. Nah, produknya, kemudian di sini ada supplier atau penitip, kita isi atau kita pilih. Di sini misalkan ya, ini. Kalau belum ada, kita bisa menambahkan dengan klik tombol sebelahnya ini ya. Ini. Misalkan ini kita pilih supplier atau penitip ini, kemudian harga belinya misalkan dari supplier adalah sekian, kemudian harga jual kita jualnya misalkan sekian. Nah, harga beli 10.000, harga jual 15.000, jumlah item atau stok misalkan ada 20 satuan. Di sini kita pilih pieces, kalau tidak ada kita bisa buat satuan di sini ya. Kita masukkan daftar satuan di situ. Kemudian untuk produk seperti makanan biasanya ada expired. Di sini kita pilih expired. Jika tidak ada expired kita unchecklist. Nah, seperti ini tidak ada expirednya. Kemudian di sini persentase atau nominal pembagian pendapatan. Nah, ini perlu kita pahami. Misalkan
Seperti yang saya jelaskan tadi pertama kali, jadi untuk penjualan ini dibagi menjadi 3 pendapatannya. Pertama untuk pondok, kedua untuk pengelola, dan 3 untuk penitip itu sendiri atau supplier. Nah, misalkan di sini pondoknya 2%, kemudian pengelolanya 2%, kemudian penitipnya 98%. Nah, misalkan seperti ini ya, seperti ini. Jadi di sini nanti otomatis ketika kita memasukkan jumlah persen, maka di sini nominalnya akan tampil secara otomatis. Atau misalkan di sini kita memasukkan jumlah nominalnya, kemudian kita pindahkan kursor ke bawahnya. Nah, di sini nanti secara otomatis nilai persentase akan keluar, akan muncul seperti itu. Di sini saya ubah lagi menjadi misalkan misalkan seperti ini ya. Misalkan di sini saya ubah menjadi 2%. Nah, seperti ini. Kemudian di sini berarti 96%. Ya, karena ini 46 berarti nanti jatuhnya 100% ya, seperti itu ya. Jadi untuk nominalnya nanti pembagian nominal ini jika ditambahkan semuanya tidak boleh, tidak bisa melebihi dari harga jual. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau sudah kita klik tombol simpan. Nah, ini berhasil disimpan. Kemudian kalau untuk melakukan penjualan, jadi di sini ada menu penjualan. Jadi ketika kita menjual barang atau menjual produk, atau ketika ada pelanggan membeli, maka kita buka ini ya. Jadi kita buka menu penjualan. Kemudian jika komputer itu terhubung dengan barcode scanner, bisa kita scan dengan barcode scanner produk itu. Tetapi jika tidak menggunakan barcode scanner atau karena menjual makanan atau warung makanan tanpa menggunakan barcode scanner, caranya tinggal kita posisikan kursor di sini di produk ID atau barcode, atau kita bisa klik ini, kita centang ini sehingga nama produknya tampil. Kemudian jika ingin membeli tinggal kita tuliskan produknya di sini. Misalkan kita beli minuman botol, nah langsung enter. Nah, di sini kita masukkan jumlah order yang dibeli berapa, kita masukkan di sini. Misalkan 1 ya 1, kalau sudah tekan enter. Jika dia masih ada produk yang lain yang dibeli, tinggal kita klik tombol tab, kemudian di sini kita gerakkan kursor tanda panah ke atas yang ada di keyboard, bisa kita pilih di sini. Misalkan pilih makaroni, kita enter, kemudian di jumlah order. Ini ada jumlah order, kita jika beli 1 langsung enter, jika beli 2 kita klikkan 2 kemudian enter seperti ini. Jika masih ada yang dibeli, kita pilih lagi tombol tab, kita pilih misalkan ini, kita enter, belinya 1, enter. Nah, jika sudah tidak ada yang dibeli, hanya ini saja, kemudian kita masukkan uang tunai atau tekan F4 ya, F4, maka kursor akan otomatis di uang tunai. Kita masukkan uang tunai yang dibayar oleh pelanggan kita. Misalkan dia membawa uang 100.000, kita tuliskan di sini 100.000. Kemudian kita klik tombol enter ya. Nah, di sini nanti transaksi berhasil disimpan. Apakah Anda ingin cetak faktur pembelian atau bukti pembelian? Jika yes, kita akan cetak. Nah, di sini tadi belum saya jelaskan, di sini ada nota, ada beberapa jenis ukuran nota atau printer ya. Nah, di sini nanti Anda bisa memilih ukuran notanya di sini sebelum mencetak. Ini karena sudah terlanjur, ini saya klik yes, seperti itu. Jadi itu nanti akan terkirim atau langsung cetak ke yang telah Anda gunakan. Nah, ini karena ini tadi belum saya setting nama printernya, makanya dia pilih seperti ini. Coba di sini kita setting terlebih dahulu nama printernya. Di sini di menu setting pengaturan ini kita pilih nota printer. Nah, ini bukti penjualan
Printernya kita pilih misalkan menggunakan printer ini printer kasir. Printer kasir dengan ukuran dengan ukuran kertas 58 ya. Jadi nanti di sini ada beberapa printer, ada printer dengan ukuran kertas 80 mm, itu artinya lebar kertasnya maksimal 80 mm. Ini biasanya untuk printer kasir itu antara 80 60. Kemudian kita pilih 60 berarti maksimal lebar kertasnya itu 58. Berarti ini nama printernya POS 58 printer. Jadi nanti bisa memilih printer sesuai dengan printer kasir yang terpasang di komputer Anda ya. Misalkan saya pilih ini simpan. Saya ulangi lagi, transaksi produk di sini, transaksi penjualan di sini ya. Kemudian kita tampilkan nama barang, nah seperti ini agar lebih mudah dalam pencarian. Bisa langsung dicari, tab, enter, langsung enter. Kemudian di sini nota 60 mm berarti ukuran kertasnya seperti itu. Kemudian kita masukkan uang pembayaran, misalkan dia bayar 20.000, kita enter, simpan. Nah, secara otomatis nanti sudah tercetak ke printer Anda ya. Berhubung di sini printer saya masih mati atau belum terkonek dengan komputer di sini, nanti bayar sekian. Arti ini untuk penitip. Nah, ini supplier atau penitip sekian, sehingga di sini ada per item itu dapat pondok dapat sekian, pengeluaran dapat sekian, kemudian supply bisa melihat fee atau pembagian dari penjualan tersebut dan ada sekian sekian sekian. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat fee atau pembagian dari penjualan tersebut dan di bagian bawahnya ada totalnya juga. Kemudian di sini ada laporan juga, laporan produk, memilih barisnya berapa sampai tanggal berapa, kategorinya apa. Misalkan di sini, nah, di sini limit baris itu artinya jumlah produk yang mau ditampilkan. Misalkan di sini kita ingin menampilkan 30 produk terlaris antara tanggal sekian sampai tanggal sekian, berarti di sini harus kita isi 30. Kalau ingin menampilkan 5 produk terlaris berarti harus kita isi 5 seperti itu. Nanti di sini nanti ada pengaturan limit baris. Kemudian di sini juga bisa kita cetak ya. Jadi bisa kita cetak. Jadi ini ada kesalahan, nanti bisa kita cek kembali. Jadi nanti di sini bisa kita cetak dan juga bisa kita ekspor ke file Excel ya. Kemudian di sini juga ada stok harian, laporan stok harian. Di sini laporan stok harian. Nah, di sini ada nama produk, kode produk kategori, supplier atau penitip. Nah, di sini supplier atau penitip, stok awal, terjual, sisa, seperti ini ya. Bisa juga nanti kita print seperti itu. Kemudian di sini ada laporan supplier atau penitip. Nah, di sini ada laporan supplier atau penitip. Di sini nanti bisa kita lihat saldonya ya, saldonya di sini ya. Jadi saldo dari penitip atau supplier tersebut, di sini ada saldo pendapatan penjualan. Nanti bisa kita cetak.
Kemudian di sini yang perlu saya jelaskan lagi adalah masalah mutasi saldo. Jadi mutasi saldo ini untuk melihat mutasi atau untuk melihat saldo pendapatan masuk dan saldo pendapatan penjualan. Nah, di sini ada bisa kita pilih tanggal sekian sampai sekian. Nah, seperti ini. Saldo awal. Nah, saldo awal ini maksudnya adalah saldo sebelum tanggal 9. Di sini kan tanggal mulainya kan tanggal 9 bulan 7 2024. Sehingga di sini saldo awal adalah saldo sebelum tanggal 9. Nah, seperti ini. Di sini bisa kita filter ini semua. Berarti semua itu maksudnya ya termasuk dalamnya pondok, pengelola, supplier atau penitip. Nah, kalau kita memfilter pondok, nah kita tampilkan berarti di sini adalah saldo dari pondok. Nah, sekian. Kalau di sini kita pilih pengelola, tampilkan berarti di sini adalah saldo dari pengelola. Kemudian kalau di sini kita pilih supplier atau penitip, nah, di sini kita pilih semua. Nah, ini berarti semua supplier atau semua penitip saldonya sekian. Kalau kita filter lagi nama penitipnya, nah, seperti ini. Nah, terlihat di sini saldonya sekian. Untuk penarikan saldo kita klik tombol penarikan seperti ini, kemudian kita pilih sumber dananya yang mau ditarik itu yang punyanya siapa. Di sini misalkan kalau punya pondok atau pengelola ya kita klik pondok atau pengelola, kemudian kita pilih pondok. Di sini secara otomatis nama pondok saldo 3.720. Nah, di sini misalkan ingin ditarik semuanya ya berarti ya 3.720 seperti ini. Kemudian nama penarik harus kita isi siapa, misalkan nama penariknya seperti ini. Kemudian keterangannya boleh kita kosongi atau boleh kita isi. Kemudian klik tombol tarik. Cek kembali data penarikan, jika sudah benar klik yes. Jadi kita harus cek kembali, jika sudah benar kita klik yes. Nah, berhasil. Cetak bukti penarikan yes. Nah, seperti ini. Nanti kalau bukti penarikannya bisa kita cetak seperti ini. Jadi bukti penarikan, nomor transaksi, tanggal, nominal, terbilang, operator, jenis pondok, nah, seperti ini. Tanggal cetak operator, ini nanti tanda tangan operator, kemudian tanda tangan penarik. Nah, nanti ini bisa di print dan dimintakan tanda tangan ke penarik sebagai bukti atau sebagai arsip kita bahwa saldo dari pendapatan sudah ditarik, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada cetak ulang bukti penarikan ya, cetak ulang bukti penarikan. Nah, di sini ada penarikan, cetak ulang bukti penarikan. Misalkan tadi belum sempat kita cetak buktinya, nanti bisa dicetak di sini. Oke, sekian untuk yang terakhir di sini ada laporan saldo pendapatan. Nah, laporan saldo pendapatan di sini pondok saldo 0. Kenapa 0? Karena tadi sudah pernah ditarik ya. 0 karena sudah ditarik uangnya. Kemudian pengelola 18.000 sekian, kemudian penitip atau supplier, nah ini ada di sini. Jadi nanti kalau sudah saldonya itu ditarik maka dia otomatis saldonya akan menjadi 0. Jadi itu saja yang saya jelaskan di sini. Adapun untuk fitur yang lain tidak saya jelaskan karena untuk fitur yang lain sudah saya jelaskan di di video saya yang sebelumnya. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih.